Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat berkumpul di ruangan yang sangat indah ini. Mudah-mudahan kita semua juga tetap nyaman. Tak lupa pula, tak henti-hentinya kita curahkan salawat dan serta salam kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang terhormat Bupati Musi Banyuasin, Bapak Pemimpinan Nanti. Yang terhormat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Joni M, tapi SM juga ya. Yang terhormat Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Elian Muslim Bunda Api. Yang terhormat, kalau kami yang tadi Pak ya, melihat di jadwal itu rapat umum perlengkapan Pak Sekrizal SINSI yang mewakili Kabak Protokol dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mewakili Pak. Rekan-rekan Dewan Pengurus dan anggota Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia DPC Musi Banyuasin yang saya sayangi dan berbahagia. Dalam hal ini, Bapak izin saya taruh ini mewakili rekan-rekan semua selaku Ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia DPC Musi Banyuasin, izinkanlah saya menyampaikan sedikit sekilas memperkenalkan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia secara umum untuk Dewan Pimpinan Pusat. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia yang biasa disebut sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, yaitu bisa disebut dengan AUDI. Jadi Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia AUDI itu mulai proses berdirinya di tahun 1998 hingga tahun 2000. Di masa presidennya waktu itu Pak Habibie. Jadi di sini AUDI kami sampaikan bahwa AUDI adalah organisasi profesi yang sudah lumayan tua. Jadi ter-SKT tahun 2000, terregistrasi itu tahun 2002. Jadi mulai dari terdaftar atau terbentuknya berdiri secara sah Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia itu di tahun 2000. Jadi sekarang sudah ulang tahun yang ke-22. Yang dulunya ketua umumnya adalah Bapak Oka Sahyan, almarhum. Jadi di tahun 1999 AUDI, yaitu Bapak almarhum Oka Sahyan,
dan Bapak Budi Wahyudin Samsu yang memang bukan pendiri Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia itu diundang oleh pihak Dewan Pers untuk merumuskan undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Sehingga pada tahun itu, setelah dirumuskan undang-undang jurnalis dan kode etik jurnalistik dan ditandatanganilah rumusan undang-undang nomor 40 tahun 99, itu salah satunya adalah Audi yang bergabung dengan organisasi pers lainnya di Indonesia. Jadi Audi adalah salah satu bagian dari pencetus lahirnya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1919, tertanda Oka Sahyan garis miring Budi Wahyudin Samsu sekarang menjabat Ketua Umum Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia setelah almarhum Oka Sahyan. Itu proses berdirinya Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia secara umum. Kesalahan terbesar kami sampaikan, bukan baiknya saja, ini buruk. Yang kesalahan yang terjadi pada Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia sebelumnya, setelah 20 tahun terbentuk dan berdiri dengan proses yang lebih besar, sayangnya Audi lalai dengan satu kerja, yaitu melaksanakan kongres. Maka terjadilah kongres di tahun 2020, kongres pertama Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia, yang dilakukan di Gedung Juang Juang 45. Itu kongres pertama Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia. Sampai konsolidasi, memperkenalkan lagi, memperkuatkan lagi, sehingga di tahun 2020 itu pada bulan Desember hingga saat ini Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia itu bekerja sama dengan tergabung dalam Majelis Pers Indonesia dan bekerja sama dengan Dewan Pers Indonesia dan seluruh organisasi-organisasi profesi yang tergabung dalam Dewan Pers itu tersendiri. Nah, jadi Pak Penny agak sampai yang turaga lumus baik, saya kan tidak sulit ditahu ini. Seharusnya hindu-hinduan dulu. Nah, jadi itu bagian dari proses berdirinya Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia untuk secara umum di Dewan Pimpinan Pusat. Sampai saat ini mulai terbentuknya Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia di DPC seluruh Indonesia. Kami sampaikan lagi Pak, bahwasanya Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia itu sebelum terbentuk DPC itu minimal 75%, kami belum bisa membentuk untuk tingkat DPW. Jadi sudah dulu ada di kabupaten, baru kita bentuk DPW-nya yang dipilih oleh perwakilan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota dengan 3 suara, 1 Kabupaten Kota, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Nah, jadi proses terbentuknya DPC itu harus ada DPW, itu harus ada DPC dulu. Alhamdulillah Pak, kita masuk ke momen pembentukan DPC Muslimatul Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia. Jadi itu di bulan Desember tahun 2021, di bulan Januari pertanggal 3 Januari 2022, SK yang dikeluarkan oleh Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia ada telepon WhatsApp itu di bulan Januari per tanggal 3 tahun 2022. Jadi umurnya sampai sekarang belum sampai 4 bulan. Kira-kira seperti itu genapnya. Nah, proses ini melalui proses yang panjang. Saya Darududni, ini semua kawan-kawan hadir, anggota Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia. Di sini 90%
sewaktu pemilihan pertama kami lakukan perekrutan anggota. Setelah merekrut anggota, baru kami adakan rapat berikutnya, yaitu pembentukan pengurus, perekrutan pembentukan pengurus. Jadi di situ mulai dari pemilihan ketua sampai yang paling ujung senilainya setara, itu kami lakukan secara umum. Jadi Darul Qutni yang sekarang duduk sebagai ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia yang mewakili kawan-kawan yang dipercaya, itu bukan Darul Qutni menunjukkan diri bahwa saya harus jadi ketua. Baik sekretaris, wakil, bendahara, dan lain-lainnya, semua prosesnya kami laksanakan secara terbuka, bentuknya sama. Karena di sini kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dan semua rekan-rekan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan cara inilah kami berusaha untuk menutupi kekurangan dan memberikan kelebihan, baik sesama anggota maupun eksternal anggota, yang sama-sama, khususnya sama-sama dengan kawan-kawan yang profesinya sama Pak, tapi lain berbeda organisasi. Insya Allah tujuannya sama untuk pembangunan khususnya Musi Banyuasin, umumnya negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah tempat kalaupun sederhana, kami sudah mempunyai tempat yang kami anggap sebagai tempat sekretariat, tempat kami ngantor. Bahasa kami itu di jalur 1 Kayuare, di tempat Makson Lame, yang mencari pemudanya dulu. Di Makson Lame. Itu pun akan kami sampaikan nanti setelah dari RT Pak Yoni, berarti kami nanti kan menyampaikan itu untuk ini ke Kasbanpol ya, terkait itu. Nah jadi proses ini Pak, terbentuknya audit baju seperti itu. Jadi tidak melalui dengan waktu yang instan, tapi alhamdulillah dengan keuletan kawan-kawan semua dan dukungan semua pihak, kami bisa lakukan ini dengan berjalan dengan apa adanya. Nah, di sini kami sampaikan lagi dari ter-SK di bulan Januari itu ada 41 orang, termasuk dari Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, dan unsur dari urusan ketua sampai ke anggota bidang. Jadi di situ kami sampaikan bahwa di Dewan Kehormatan itu ada 4 orang. Yang pertama Bapak Haji Toha, Muhammad Toha, yang kedua Bapak Rusli SP, yang ketiga juga Pak Edi Kartison, dan yang keempat itu ada Heriadi. Nah, untuk di Dewan Pembina ketuanya, mohon maaf Pak hari ini tidak bisa hadir di Dewan Pembina, itu Bapak Muhammad Yamin. Nah, berikut di sini ini Pak Agung Budiskal, Pak Sekretaris, Pak Warto, kita tahu tapi jabatannya sekarang di bendahara. Kalau urusan duit Pak Warto. Nah, yang banyak ngutang Pak Warto. Nah, ini Pak Indra Fikri juga itu tadi di bidang hukum, ketua bidang hukum, di jurnalis, ada Pak Riko Roberto, ada Pak Joni. Jadi semuanya di bidang hukum. Sename jangan saling lalai dulu Pak. Nah, terus rekan-rekan semua itu ada wakil bendahara, kabit-kabit dan anggota lainnya. Jadi jumlahnya 41 itu Pak. Mungkin di bulan Mei ini ada perubahan pemantapan struktur organisasi, khususnya Audi Musi Banyuasin, DPC Musi Banyuasin, karena ada dari Dewan Pembina nak masuk jadi anggotanya, tidak bergerak lagi, berarti ada perubahan rolling. Nah, jadi di sini masa evaluasi kami di tahun pertama, setengah tahun pertama, bulan pertama. Berikut ada lagi masukan yang lain, penambahan untuk di Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Pengurusan. Itu ada yang minta untuk ini, berarti ini mau tak mau kami adakan evaluasi dan perubahan SK untuk berikutnya. Nah, tiga lagi itu Pak kami sampaikan, kami tidak bicara baiknya saja, bicara menunggu sedikit, tinggal pandangan orang. Jadi dalam Asosiasi Wartawan Demokrasi itu Dewan Pembina 1, alhamdulillah dipercaya untuk memegang Ketua Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia di Banyuasin, Bapak Arya Pendi. Berikut anggota kami beralih ke Banyuasin, masih tetap dalam Organisasi Wartawan Demokrasi Indonesia, itu bidang ini, OKK. Yang berikut investigasi satu lagi orang, Bapak Karnatu, itu juga pindah ke Banyuasin. Jadi itu mau tak mau berarti ke depan kami ada revisi kepengurusan, pemantapan. Setelah itu Pak, mungkin ke depan kami juga memikirkan sebuah bahasa
dalam Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia, setelah selesainya legalitas kami akad nikah, menerima surat, barulah kami akan adanya audensi. Dan berikutnya kami kedepannya masih tetap, kalaupun bentuknya yasinan, itu ada namanya deklarasi atau pengukuhan dan pengukuhan terkait pengurusan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia Musi Banyuasin. Nah, untuk pengukuhan ini, kalau sampai saat ini, Pak, kami belum ada rencana tanggal kapan waktunya. Nah, di sini kami sampaikan, mungkin kami sampaikan di sini sekaligus mohon petunjuk dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini Bapak Bupati, Bapak Hedi Nedi, Bapak Kabanikas Pompon, Bapak Kadis, Kominfo, Bapak yang mewakili Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Jadi di sini setelah ini kami mohonkan petunjuk, saran terhadap organisasi kami di depan terkait program kerja apa, bidang humas itu bisa nanti disampaikan seperti apa program kerja Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia di Musi Banyuasin ke depan ini. Ya, jadi kami ucapkan, Pak, terima kasih atas waktu dan ruang yang Bapak semuanya berikan kepada kami, pengurus dan anggota Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia di Musi Banyuasin. Selanjutnya kami ucapkan mohon maaf, Pak, kalau kedatangan kami agak kurang pas pada waktunya. Terus juga kawan-kawan mungkin sikap tingkah lakunya juga penampilannya terlalu mau nyetil, laga itu lagi jahat atau jelek. Jadi kami minta maaf, Pak, seluruhnya. Pak akhiri jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.